Perkembangan dunia yang begitu maju melahirkan banyak teknologi-teknologi baru yang bikin kita merasa dunia ini terlalu cepat. Beberapa perkembangan dalam teknologi mungkin bikin kita merasa diuntungkan, tapi beberapa di antaranya juga bakalan merugikan diri kita sendiri. Salah satu perkembangan teknologi paling kontroversial yang bisa kita rasakan dampaknya akhir-akhir ini adalah teknologi AI, kecerdasan buatan, yang dibuat oleh manusia. Ini awalnya dilahirkan sebagai alat untuk mempermudah dan menunjang sebuah pekerjaan, tapi dengan kelalaian sebagai manusia, sehebat dan sebermanfaat apapun sebuah teknologi justru akan menjadi bumerang buat manusia itu sendiri. PHK besar-besaran, pengangguran meningkat, pekerjaan banyak yang tergantikan, dan masih banyak lagi. Nah, di video ini gue mau bahas apakah sebenarnya dengan adanya AI bakalan banyak tercipta pengangguran dan manusia nantinya bakalan jadi kayak sampah yang kecerdasan dan tenaganya digantikan oleh robot yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Apakah itu benar? Bakalan banyak pro kontra di pembahasan kali ini, tapi semuanya sudah gue jelasin. So, tonton videonya sampai habis. Sebenarnya teknologi AI sendiri itu pertama kali muncul pada tahun 1950-an dengan sebuah ide, apakah sebuah mesin itu bisa meniru cara berpikir manusia. Tapi dengan keterbatasan teknologi di waktu itu, AI ini masih punya kemampuan sederhana banget. Nah, di tahun 1980-an, AI mulai berkembang dengan konsep machine learning. Artinya adalah, di sini AI itu sudah mulai belajar dari data-data sebelumnya, dan dari sinilah komputer itu bisa belajar dari kesalahannya sendiri dan sekaligus meningkatkan kemampuannya sendiri. Nah, di tahun 2000-an, seiring dengan perkembangannya teknologi di waktu itu, AI ini muncul dengan konsep baru, yaitu deep learning, dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, neural networks, yang terinspirasi dari otak manusia. Dari sinilah AI mulai mengenali gambar, suara, bahkan juga ngerti bahasa manusia kayak sekarang gitu. Contohnya sekarang tuh AI udah bisa ngenalin wajah kita, ngenalin perintah kita kayak di Google Assistant, terus ngelakuin apa yang kita perintah dengan begitu banyaknya data yang mereka punya. Nah, siapa sangka sih kemudahan teknologi yang kita rasakan sekarang ini tuh malah mengundang banyak pro kontra dari berbagai kalangan gitu. Karena beberapa dampaknya yang di satu sisi menguntungkan dan di sisi lain juga merugikan gitu. Nah, salah satu alasan kenapa orang-orang pro terhadap teknologi AI itu adalah karena mereka menganggap teknologi ini bisa menunjang pekerjaan manusia jadi lebih mudah dan cepat. Teknologi seperti menganalisis data secara cepat, mengidentifikasi pola-pola yang kompleks, bikin kita punya informasi yang cukup buat mengambil sebuah keputusan tertentu. Misalnya nih, kalau lu punya suatu problem di kerjaan lu, dengan lu pakai AI buat analisis data lu tuh jadi punya kesempatan buat ambil keputusan lebih baik ketika data itu dikelola dengan AI, yang mana hasilnya bahkan lebih teliti gitu, dan lebih bagus dibanding dikerjain sendiri. Contohnya, pelaku pekerja yang diuntungkan di sini tuh para penjual online shop yang sudah diuntungkan dengan adanya robot chat yang bisa balas otomatis pertanyaan pelanggan dengan tepat, dan masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, sedangkan orang-orang yang kontra dengan AI itu punya argumen bahwa kecerdasan buatan tersebut malah bikin ancaman tersendiri buat para pekerja, karena banyaknya lapangan kerja yang diambil alih sama AI ini. Ada beberapa sektor seperti manufaktur, teknologi, database, dan masih banyak lagi yang emang dengan AI ini tuh bisa bantu perusahaan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berulang dan beresiko tinggi dengan lebih efisien dan tentunya dengan biaya yang cukup murah dibanding mempekerjakan manusia. Nah, tapi nih, meskipun di satu sisi menguntungkan perusahaan, tapi di sisi lain juga malah berdampak negatif dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan karena AI jugalah yang menyebabkan perubahan besar terhadap pasar tenaga kerja. Menurut CNBC Indonesia, tercatat adanya laporan dari firma Challenger Gray & Christmas nunjukin kalau adanya gelombang PHK yang masif terhadap 80.000 karyawan di sepanjang Mei 2023. Angka itu terus naik 20% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Di bulan Mei 2022, bahkan angka itu tercatat 287% lebih banyak gitu. Nah, alasannya itu apalagi kan kalau bukan karena perusahaan-perusahaan tersebut udah mulai beralih ke
kepada teknologi AI gitu. Kalau lebih dispesifikin lagi nih, ada sekitar 4.000 pekerjaan yang dipangkas sepanjang Mei 2023 itu dalam waktu 1 tahun gitu. Bayangin aja, kalau bertahun-tahun AI makin canggih dan merajalela di industri, pekerja bakalan banyak yang tergantikan gitu. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat di Indonesia, beberapa perusahaan di Indonesia itu sudah mulai PHK karyawan-karyawannya gara-gara teknologi AI yang makin canggih ini. Contohnya Tokopedia yang diakuisisi oleh ByteDance, mereka melakukan PHK besar-besaran khususnya di bagian e-commerce, periklanan, dan operasional. Ini terjadi karena banyak tugas yang dulunya dikerjain manusia, sekarang sudah bisa dihandle oleh AI. Jadi mereka merasa nggak perlu banyak karyawan lagi gitu. Selain itu, menurut riset SIC, 40% perusahaan di Indonesia mulai ngelirik AI buat ngerjain pekerjaan rutin. Ini bikin banyak posisi kerja beresiko dihilangkan karena perusahaan merasa AI lebih efisien buat beberapa tugas. Sebenarnya PHK gara-gara AI ini juga nggak cuma soal teknologi, tapi cara perusahaan ngirit biaya dan lebih fokus ke efisiensi. Tapi melihat fenomena ini, fakta bahwa banyak banget pekerjaan sekarang yang mulai digantikan oleh AI, sebenarnya yang paling terdampak itu adalah negara-negara maju dengan teknologi dan biaya yang memadai yang otomatis bisa ngelakuin ini semua dan berpotensi PHK perusahaan besar-besaran. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri itu sebenarnya nggak seberapa parah gitu, karena kita masih baru memulai buat ke arah situ. Tapi tetap aja, meskipun gitu, kalau kita melihat perkembangan teknologi yang begitu cepat, bukan nggak mungkin kalau nantinya Indonesia bakalan nyusul. Nah, ngomongin tentang potensi adanya pergantian AI ke industri untuk menggantikan pekerjaan manusia, ini selalu muncul polemik. Apakah benar gitu kalau AI ini bakalan bikin manusia jadi pengangguran? Nah, buat jawab pertanyaan apakah AI bakal gantiin pekerjaan manusia dan bikin kita jadi pengangguran, pertama-tama kita harus tahu dulu nih pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa digantiin AI. AI itu jago banget ngerjain pekerjaan yang pola dan tugasnya udah jelas, yang berulang-ulang dan gak terlalu butuh kreativitas. Pekerjaan kayak gini tuh gampang banget buat diotomatisasi. Contohnya kayak pabrik, misalnya di pabrik mobil, robot udah bisa rakit mobil dengan lebih cepat dan presisi. Ini bikin pekerjaan operator mesin atau pekerja pabrik itu berkurang gitu. Terus yang kedua, customer service. Lu pasti sering ketemu chatbot pas mau tanya-tanya soal produk di marketplace kan? Nah, AI udah bisa handle pertanyaan yang simple kayak gitu, jadi nggak butuh banyak customer service manusia lagi. Yang ketiga, admin. Pekerjaan yang butuh masukin data, ngatur jadwal, atau ngerjain laporan yang biasanya repetitif, udah bisa diambil alih sama software AI, jadi pekerjaan admin kayak data entry makin terancam gitu. Nah, dari contoh itu, intinya pekerjaan yang polanya jelas dan bisa diulang-ulang bakal paling dulu diambil alih oleh AI. Bukan karena AI lebih pintar, tapi karena AI nggak capek dan bisa kerja lebih cepat. Setelah udah tahu nih pekerjaan yang berpotensi bisa diambil alih oleh AI, kita beralih ke pekerjaan yang nggak bisa diambil alih sama AI. Sebenarnya, ada banyak pekerjaan yang butuh sentuhan manusia, seperti kreativitas, empati, atau pemikiran yang lebih kompleks. Contoh-contohnya kayak gini, misalnya di bidang seni dan kreatif, pekerjaan kayak desainer, penulis, atau musisi. Walaupun AI bisa bikin musik atau gambar, tapi sentuhan kreativitas manusia, ide-ide baru, dan rasa seni itu sulit banget ditiru sama AI. Terus misalnya juga nih, di bidang pendidikan dan psikologi, guru, konselor, atau psikolog nggak bisa digantikan sama AI. Manusia butuh diajarin, dipahami emosinya, dan itu nggak bisa AI lakuin dengan sepenuh hati. AI mungkin bisa bantu, tapi interaksi langsung dengan manusia itu tetap penting gitu. Terus yang terakhir nih, pekerjaan kayak manajemen. Jadi pemimpin atau manajer itu nggak cuma soal ngatur kerjaan, tapi juga ngerti kondisi tim, motivasi, dan bikin keputusan strategis. Ini butuh pengalaman dan kecerdasan emosional yang masih jauh dari kemampuan AI. Jadi kalau kita simpulin nih, pekerjaan yang lebih banyak ngandelin interaksi sosial, kreativitas, dan pemikiran kritis itu bakalan susah buat digantiin sama AI. Nah, setelah tahu fakta bahwa semua pekerjaan itu nggak bisa digantiin sama AI, kita juga perlu tahu lagi nih, bahwa dari sejarah-sejarah yang ada tentang perkembangan teknologi itu tuh sebenarnya udah mencatat itu, bahwa seiring dengan perkembangan suatu teknologi, apapun teknologinya ya, seiring dengan berjalannya waktu, sebenarnya bakalan muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Contohnya, sekarang di negara maju yang mulai terdampak AI,
AI, mulai banyak pekerjaan-pekerjaan jenis baru. Misalnya sekarang banyak dibutuhin orang-orang yang jago melatih AI atau bikin AI jadi lebih pintar. Itu tuh yang namanya AI trainer gitu. Terus ada juga pekerjaan yang fokusnya ngontrol hasil kerja AI biar nggak asal-asalan, kayak AI auditor. Selain itu, AI etikis mulai muncul buat memastikan kalau AI yang kita pakai itu nggak melanggar aturan etika, kayak nggak diskriminatif atau bikin kerugian sosial. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan jenis baru lainnya gitu, yang mungkin kita nggak tahu nih ke depan bakalan muncul apa lagi setelah ini. Nah, setelah tahu nih bahwa AI itu nggak serta-merta bakalan gantiin posisi atau pekerjaan manusia seutuhnya, tapi di sini kita juga jadi punya tantangan baru. Kalau kita mau bersaing dengan orang-orang lain di zaman perkembangan AI ini, supaya bisa tetap kerja dan berpenghasilan, ada baiknya mulai sekarang nih kita tuh ngelakuin beberapa hal buat antisipasi hal-hal ini. Contohnya kayak kita mulai buat belajar software-software AI buat menunjang pekerjaan kita. Karena mau nggak mau ya emang harus gitu. Kita nggak bisa mengelak, karena kalau kita dikit aja nih nggak mau ikutan nyemplung di teknologi ini, lama-lama kita bakalan ketinggalan gitu. Contohnya tuh kita bisa mulai dengan berkaca gitu, skill apa aja yang kita punya. Misal lu tuh biasanya suka ngedit video, foto, atau gambar, kita tuh udah harus belajar software yang berkaitan AI buat menunjang pekerjaan kita gitu. Karena semakin kita menghindar dan orang lain tuh mau menerima dan belajar teknologi ini, ya semakin kita nggak bisa bersaing dan dipakai sama perusahaan gitu. Itu cuma contoh kecil yang bisa diterapin sesuai dengan skill lu masing-masing. Nah, menurut gue nih, kesimpulan dari pembahasan ini, itu kita udah tahu nih kalau AI itu cuma alat penunjang untuk manusia bekerja. Nah, emang sih sisi gelapnya kita bakalan kehilangan beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi ini juga bakalan menciptakan pekerjaan-pekerjaan jenis baru. Dan PR-nya sekarang adalah kalau kita nggak mau adaptasi atau kita nggak mau tahu soal AI ini, kita bakalan ketinggalan. Semakin banyak orang yang jago di bidangnya dengan menggunakan AI sebagai alat bantunya, semakin orang itu bakalan dipakai perusahaan karena hasilnya mungkin bakalan lebih cepat dan lebih efisien. Dan semakin kita nggak mau tahu dan kita nggak mau belajar, maka pekerjaan kita juga bakalan gitu-gitu aja. Efisiensi dan kecepatannya nggak sebanding dibanding orang-orang lain. Jadi mau nggak mau kita harus melek dan mulai belajar tentang teknologi ini. Nah, di sisi lain pemerintah emang harus segera ngasih persiapan tentang regulasi-regulasi baru buat jaga masyarakatnya dari kemajuan AI ini, supaya benar-benar AI itu hanya alat bantu dan masyarakatnya bisa tetap bekerja dengan alat itu, bukan segala merta masyarakatnya tergeser gara-gara AI nih. Karena kalau nggak dikasih aturan atau regulasi, semua perusahaan yang pakai AI di dalamnya bakalan semena-mena gitu. Dan kalau ini terjadi, bakalan ada dampak ekonomi yang lebih besar yang dirasakan. Dan bayangin, sesuatu yang dulunya dirancang dan dibuat untuk bantu manusia, malah ngasih bumerang buat ngancurin manusianya itu sendiri. Miris banget kalau ini terjadi. Dan iya itulah, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.